Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai buku Transformasi Komunikasi dari bab 10 hingga bab 13. Saya Vina Trisantina Gejani dengan NIM 2503050159. Saya Jessica Bele dengan panggilan samar dengan NIM 2503050007. Saya Melisa Anissa-Siti dengan panggilan Melisa dengan NIM 2503050075. Saya Regina Marina Rusari David dengan NIM 2503050154. Saya Arnoldus Arianto Damuran dengan NIM 2503050058. Saya Rifda Edrian Rikanani dengan NIM 2503050162. Yang pertama itu bab 10 ya. Bab 10 ini berbicara tentang Augmented Reality atau AR. AR ini adalah teknologi yang menggabungkan objek digital dan ini realita atau ini dunia nyata. Nah, adapun komponen-komponen dasar dalam AR ini. Yang pertama yaitu sensor dan kamera. Sensor dan kamera ini berfungsi untuk menangkap lingkungan nyata untuk dianalisis sistem AR. Yang kedua yaitu prosesor. Prosesor ini digunakan untuk memproses informasi dari kamera atau sensor dan menampilkan objek virtual. Yang ketiga yaitu display. Display ini adalah layar yang menampilkan kombinasi dunia nyata dan dunia virtual. Yang keempat yaitu software. Software ini mengolah data dan menampilkan objek 3D ke dunia nyata. Nah, adapun perbedaan dari AR dan ini VR atau virtual reality. Yang pertama yaitu aspek lingkungan. Dalam aspek lingkungan, AR dan ini VR memiliki perbedaan yang cukup jauh. Kalau AR ini menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual, sedangkan VR menggantikan seluruh dunia nyata dengan dunia virtual. Yang kedua yaitu interaksi. AR membuat pengguna masih melihat dunia nyata, sedangkan VR membuat pengguna tenggelam sepenuhnya dalam dunia virtual. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari AR adalah untuk menambah informasi pada dunia nyata, sedangkan tujuan dari VR menghadirkan pengalaman imersif sepenuhnya. Nah, jadi teman-teman di sini penerapan AR tuh ada dalam berbagai bidang. Yang pertama tuh komunikasi. Dalam bidang komunikasi, AR memperkaya konten komunikasi digital melalui visualisasi interaktif. Contoh tuh seperti filter AR pada media sosial seperti Instagram, Snapchat. Terus disebut sebagai bagian aplikasi AR di hiburan dan media sosial. Terus itu bentuk penerapan tuh ada filter wajah, efek 3D dan virtual try-on. Terus AR untuk melaporkan berita interaktif atau overlay informasi lokasi. Terus yang kedua dalam bidang pemasaran, AR memungkinkan kampanye pemasaran interaktif melalui visualisasi produk, pengalaman merek, dan engagement berbasis imersif. File menyebutkan AR digunakan untuk kampanye pemasaran interaktif dan promosi berbasis visualisasi AR. Contoh penerapan umumnya tuh seperti IKEA Place, penggunaan dapat menempatkan furnitur virtual di rumah. Terus ada juga iklan AR pada kemasan produk, contohnya tuh QR Market untuk menampilkan animasi 3D. Terus dalam yang ketiga tuh ada dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan tuh pembelajaran AR memanfaatkan visual 3D, simulasi interaktif, dan pemahaman konsep abstrak melalui objek virtual yang mudah diamati. Terus buku merinci bahwa AR membantu visualisasi 3D, simulasi, dan pemahaman konsep secara intuitif. Contohnya tuh aplikasi anatomi AR. Terus dalam bidang hiburan adalah salah satu adopsi terbesar AR. File menyebutkan permainan AR seperti Pokemon Go serta filter AR di media sosial sebagai contoh penerapan utamanya. Terus ada juga contoh tambahan seperti game AR berbasis lokasi. Terus yang kedua ada AR konser dan pertunjukan visual seperti atau avatar digital panggung. Terus yang terakhir ada dalam bidang media dan industri kreatif. Dalam bidang media dan industri kreatif itu AR digunakan dalam desain,
desain praktikan, dan visualisasi industri. Buku mencatat bahwa teknisi dapat melihat instruksi visual AR saat bekerja, serta penerapan AR untuk perakitan dan perawatan industri. Terus di sini tuh ada dampak AR terhadap pola komunikasi. Di sini tuh ada dampak positif dan dia punya dampak negatif. Kalau dampak positif, yang pertama meningkatkan interaktif dan engagement. Pengguna dan berkomunikasi melalui objek virtual wajah dan elemen visual yang membuat komunikasi lebih ekspresif. Terus yang kedua ada mempermudah pemahaman informasi. Visualisasi 3D dan overlay dapat datang membantu orang memahami informasi kompleks dengan cepat. Terus yang ketiga ada mendekatkan jarak sosial. Konten AR mendorong komunikasi visual kreatif di media sosial, misalnya tuh filter Snapchat ataupun filter Instagram. Terus yang keempat, meningkatkan efisiensi komunikasi profesional. Instruksi visual industri dan pemasaran berbasis AR membantu komunikasi kerja lebih cepat dan minim kesalahan. Terus yang kedua ada dampak negatif. Yang pertama risiko privasi dan keamanan. Buku menegaskan bahwa penggunaan kamera dan lokasi dalam AR dapat memunculkan masalah privasi dan keamanan data pengguna. Terus yang kedua ada distraksi dan ketergantungan. Penggunaan AR, misalnya game Pokemon Go, dapat mengganggu perhatian karena penggunaan fokus pada layar ketimbang di dunia nyata. Terus yang ketiga ada perubahan cara interaksi sosial. Interaksi tatap muka dapat berkurang karena pengguna lebih memilih komunikasi berbasis efek atau AR. Terus yang keempat tuh beban kognitif dan kelelahan mata. Buku menyebut bahwa kenyamanan pengguna jangka panjang adalah tantangan, termasuk kelemahan data dan beban kognitif. Terus di sini ada contoh kasus dan analisis dampak. Contoh yang pertama tuh IKEA Place atau retail dan pemasaran. Dia tuh pengguna memvisualisasikan furnitur 3D secara realistis di rumah menggunakan kamera smartphone. Dampaknya tuh ada dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positif yang pertama pengambilan keputusan lebih mudah, terus yang kedua interaksi konsumen brand meningkat. Terus kalau dia punya dampak negatif tuh bergantung pada akurasi sensor, kesalahan dapat menyesatkan, yang terakhir potensi mengumpulkan data interior rumah. Terus yang kedua ada contoh filter AR Snapchat atau Instagram. Terus dia punya dampak positif, komunikasi visual lebih kreatif dan ekspresif, meningkatkan engagement di platform digital. Terus dia punya dampak negatif tuh distorsi standar kecantikan atau beauty filter dapat mempengaruhi persepsi diri. Terus yang kedua ketergantungan pada identitas digital. Terus ada yang contoh terakhir ada Pokemon Go. Jadi Pokemon Go itu game AR yang menempatkan karakter virtual di dunia nyata dan disebut langsung sebagai aplikasi populer AR di buku. Dampaknya ada positif dan negatif juga. Terus dia punya dampak positif mendorong aktivitas fisik dan eksplorasi. Terus yang kedua menciptakan interaksi sosial baru melalui komunitas pemain. Terus dia punya dampak negatif tuh ada yang pertama risiko kecelakaan akibatnya kurang perhatian, dan yang terakhir kekhawatiran privasi lokasi. Yang berikutnya itu AI itu apa sih? AI sama dengan otak buatan, mesin yang bisa belajar sendiri dari otak, kenali pola, terus ambil keputusan. Bapaknya AI namanya John McCarthy tahun 1956. Sekarang AI ada di mana-mana. Contohnya itu Netflix untuk mencari film, terus chatbot atau WA untuk kita bisa balas atau berkomunikasi dengan sesama.